Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Jemaah Zuhur rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita bangun tidur kembali, bangun kembali, tidur kembali, gitulah namanya manusia yang diciptakan oleh Allah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Wala azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Tapi barang siapa yang kufur, tunggu azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, di dalam Al-Quran ini ada suatu ayat yang telah saya bacakan tadi. Ayat yang diawali oleh wa'idu dan ingatlah dan pahamilah dan dalamilah. Wa iza sa'alaka ibadi anni. Nah, kalau ada orang bertanya tentang Allah, katakan Allah itu dekat padaku. Ujibu da'watad da'i wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Bagaimana kedekatan Allah dengan kita? Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Diperintah kita hanya berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan. Ada tak doa yang tak terkabul? Nah, jangan putus asa. Kalau tak dikabulkan sekarang, besok di akhirat. Kalau tak dikabulkan cepat, lambat. Setiap doa yang baik itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya doa. Tapi ada syarat. Syarat berdoa itu apabila diseru oleh Allah, cepat kerjakan. Ini kadang-kadang kita ingin yang terbaik, tapi kita bukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan Allah? Kalau dalam satu hari, satu malam hanya 5 waktu. Berapa itu? Kalau dihitung waktunya, salat zuhur taruhlah setengah jam. Asar seperempat jam. Maghrib seperempat jam. Isya seperempat jam. Subuh seperempat jam. 5 kali seperempat. Tambah zuhur seperempat. Itulah kita yang diperintah, yang dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Hayya 'alas shalah, kata muadzin. Itu harus kita tunaikan. 5 waktu sehari semalam itu perintah utama Allah pada orang yang diciptakan. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Mengabdi itu banyak caranya.
Kalau kita sekarang berdoa dikabulkan oleh Allah, itu bukan main girangnya, bukan main gembiranya. Tapi dia berdoa belum terkabul oleh Allah. Ada yang putus asa, ada yang tidak. Allah itu mengabulkan doa orang yang berdoa. Coba, tidak ada istilahnya orang itu tidak mengabulkan doa, tidak ada. Mengabulkan doa orang yang berdoa. Tapi dengan syarat. Syarat itu mengikuti semua perintah Allah. Solat 5 waktu itu perintah Allah. Berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita itu perintah Allah. Berimpak itu perintah Allah. Nah, jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, ingin dikabulkan doanya cepat, hendaklah kita segera menunaikan apa yang telah beliau perintah. Dan juga kita harus beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, dan qadar baik dan qadar buruk datangnya dari Allah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang dipanggil oleh Allah, apa yang diperintah tidak kita kerjakan, bagaimana tugasnya kita? Nah, ada lagi itu masih dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia dipanggil sekalian manusia, wahai sekalian manusia, tanpa terkecuali. Sembahlah Tuhanmu. Wa'budu itu sembah. Sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Siapa yang menciptakan kita kalau tidak Allah? Orang yang dahulu diperintah juga. Siapa saja manusia yang diciptakan oleh Allah itu perintah untuk beribadah kepadanya. Namanya saja kita hamba Allah. Ada juga itu di dunia ini hambanya setan. Ada itu. Nah, itu namanya sudah menjurus kepada syirik. Itu dilarang oleh Allah. Nah. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak bisa disetarakan dengan yang lain. Nah, Allah itu tetap satu dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu namanya surat Ikhlas mengandung tauhid. Nah, itu. Jadi kita kalau benar-benar kita menyembah Allah, beriman kepada Allah, mengerjakan apa yang diserunya, insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak, siapa yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita dunia dan akhirat? Tak ada lagi yang wajib disembah selain daripada Allah. Kalau ada yang wajib disembah selain daripada Allah, itu sudah melenceng namanya. Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Hanya satu sembahan saja, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu mari kita amalkan apa yang diperintah oleh Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, syirik pada Allah itu dilarang sekali. Nah, mungkin dalam hal ini itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.